Selamat siang semua. Kita akan masuk pada akuntansi manajemen. Sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Thomas Makaruku dengan NIM 2023470017. Dan selanjutnya di sini materi yang akan saya bahas yaitu konsep dan peran akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis dan fase method dan project fase learning. Dan kita akan masuk di sini pada pengertian akuntansi manajemen, yaitu akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi keuangan dan non keuangan pada manajer perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dan berikutnya kita masuk pada peran akuntansi manajemen dalam bisnis. Dan di sini terdapat 5 peran akuntansi manajemen dalam bisnis, yaitu 1. Pengembalian keputusan. Akuntansi manajemen menyediakan data yang digunakan untuk menentukan strategi bisnis. Misalnya, apakah suatu produk perlu dikembangkan lebih lanjut atau dihentikan. Yang kedua, yaitu perencanaan dan pengendalian, yaitu digunakan untuk menyusun anggaran, memantau biaya, dan mengevaluasi varians antara anggaran dan realisasi. Yang ketiga yaitu ada pengukuran kinerja, yaitu menilai efektivitas dan efisiensi operasional melalui Key Performance Indicators atau KPI, seperti waktu pengiriman, adanya tingkat kepuasan pelanggan, biaya pada produksi produk, jumlah penjualan, dan adanya waktu atau proses. Yang keempat yaitu reduksi biaya dan efisiensi, yaitu mengidentifikasi area pemborosan dan memantau dan membantu dalam perbaikan proses untuk meningkatkan efisiensi. Yang kelima, keunggulan kompetitif, yaitu dengan informasi yang lebih akurat dan cepat, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih unggul dibandingkan pesaing, seperti sebuah perusahaan menganalisis pasar atau mengembangkan produk dan juga mengembangkan strategi pasar. Selanjutnya ini ada teknik dan alat dalam akuntansi manajemen, yaitu analisis biaya, volume, laba atau CFP analisis, yaitu membantu dalam memahami hubungan antara biaya, volume penjual, dan laba untuk pengambilan keputusan harga dan produksi. Seperti membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghadapi persaingan, dan membantu perusahaan meningkatkan laba dan kinerja pada perusahaan tersebut. Dan kita masuk pada activity based costing atau disingkat jadi ABC, yaitu sistem penentuan biaya berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya perusahaan, sehingga lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Contohnya seperti perusahaan XYZ memiliki 2 produk, A dan B. Produk A memerlukan aktivitas pengelasan, pengecatan, dan pengemasan, sedangkan produk B hanya memerlukan aktivitas pengelasan dan pengemasan. Dengan menggunakan ABC, perusahaan dapat mengukur biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas dan menentukan biaya produk A dan B secara lebih akurat. Berikut ada balance scorecard, yaitu alat strategis yang mengukur kinerja perusahaan dari tempat perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan seperti laba, pendapatan, dan biaya. Pengukuran kinerja perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Mengukur kinerja proses internal perusahaan seperti efisiensi, produktivitas, dan kualitas. Mengukur kinerja perusahaan dalam mengembangkan kemampuan dan kompetensi. Yaitu target costing dan kaizen costing. Target costing digunakan dalam perencanaan produk untuk menentukan biaya maksimum yang dapat diterima.
Kaizen costing berfokus pada perbaikan biaya secara terus-menerus. Berikutnya yaitu ada variance analysis, yaitu evaluasi perbedaan antara anggaran dan hasil aktual untuk mengidentifikasi penyimpangan dan tindakan korektif. Contohnya seperti anggaran, yaitu rencana keuangan yang telah ditetapkan atau proyeksi pendapatan dan biaya. Dan ada hasil aktual, yaitu hasil yang sebenarnya terjadi, dan realisasi pendapatan dan biaya. Berikutnya kita masuk pada kasus method dan project based learning. Pengertian kasus method adalah metode pembelajaran berbasis studi kasus nyata dalam dunia bisnis untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah akuntansi manajemen. Berikutnya kita masuk pada contoh dari kasus method dan project based learning, yaitu menganalisis laporan keuangan sebuah perusahaan untuk memahami penyebab kenaikan biaya produksi. Yang kedua yaitu menentukan strategi pengurangan biaya operasional berdasarkan data akuntansi manajemen. Berikutnya yaitu mempelajari kasus variance analysis untuk memahami penyimpangan anggaran dan tindakan korektif. Kita masuk pada project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Yaitu pengertian project based learning adalah metode pembelajaran di mana mahasiswa bekerja dalam proyek nyata untuk mengaplikasikan konsep akuntansi manajemen secara langsung. Contohnya yaitu membuat anggaran perusahaan dan membandingkannya dengan hasil aktual untuk melakukan variance analisis. Berikutnya yaitu mengembangkan strategi pengendalian biaya untuk sebuah perusahaan kecil berdasarkan laporan keuangan, dan merancang sistem akuntansi manajemen untuk meningkatkan efisiensi operasional sebuah bisnis.